Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan kasus asuhan keperawatan anestesiologi mioma uteri yang disusun oleh saya sendiri, Melinda Winarti Kapnani. Yang pertama ada mioma uteri. Mioma uteri adalah neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpang, sehingga dalam kepustakaan dikenal dengan istilah fibrioma, leimioma, atau fibroid. Mioma uteri adalah tumor jinak yang berasal dari otot rahim atau jaringan ikat yang tumbuh pada dinding atau di dalam rahim. Adapun etiologi, walaupun mioma uteri ditemukan terjadi tanpa penyebab yang pasti, namun dari hasil penelitian Miller dan Lipskretz dikatakan bahwa mioma uteri terjadi tergantung pada sel-sel imutur yang terdapat pada sel nets, yang selanjutnya dapat dirangsang terus-menerus oleh hormon estrogen. Anatomi fisiologi, uterus atau rahim merupakan organ yang tebal, berotot, berbentuk buah pir yang sedikit gepeng ke arah muka belakang. Terletak di dalam pelvis antara rektum di belakang dan kandung kemih di depan. Ukuran uterus sebesar telur ayam dan mempunyai rongga. Dindingnya terdiri atas otot polos. Ukuran panjang uterus adalah 7-7,5 cm, lebih di atas 5,25 cm, tebal 1,25 cm, dan berat uterus normal lebih kurang 57 gram. Gejala klinis mioma uterus merupakan gejala yang paling utama dijumpai. Gangguan perdarahan yang terjadi umumnya adalah menorrhagia dan metrorrhagia. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perdarahan ini antara lain adalah pengaruh ovarium sehingga terjadilah hiperplasia, endometrium, permukaan endometrium yang lebih luas daripada biasa, aftori endometrium, dan gangguan kontraindikasi otot rahim karena adanya sarang mioma di antara serabut miometrium sehingga tidak dapat menjepit pembuluh darah yang melaluinya dengan baik. Faktor-faktor penyebab mioma uteri. Mioma uteri seringkali tumbuh lebih cepat pada masa hamil. Neoplasma ini tidak pernah ditemukan sebelum menarche. Mioma uteri biasanya mengalami atrofi sesudah menopause. Hiperplasia endometrium sering ditemukan bersama dengan mioma uteri. Penyebab dari mioma pada rahim masih belum diketahui. Beberapa peneliti mengatakan bahwa masing-masing mioma muncul dari satu sel neoplasma soliter atau satu sel ganas yang berada di antara otot polos miometrium, otot polos di dalam rahim. Selain itu, didapatkan juga adanya faktor keturunan sebagai penyebab mioma uteri. Dengan patofisiologi, mioma memiliki respon estrogen yang lebih dibandingkan miometrium normal. Mioma uteri terjadi dari otot polos dan jaringan yang tersusun seperti konde. Diliputi pseudokapsul, mioma uteri lebih sering ditemukan pada nellupara. Faktor keturunan juga berperan. Perubahan sekunder pada mioma uteri sebagian besar bersifat degeneratif karena berkurangnya aliran darah ke mioma uteri. Pemeriksaan penunjang ada USG terdapat daging seperti gumpalan darah. Biodata pasien bisa dilihat Nyonya R, 39 tahun, wanita Indonesia, status perkawinan cerai, petani, dengan penanggung jawab Tuan S, 25 tahun dengan status anak. Keluhan utama pasien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah. Riwayat kesehatan sekarang pasien datang dari IGD dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, sakit saat buang air kecil. Gejala itu ada sejak kurang lebih 3 hari yang lalu, kemudian keluarga membawa ke rumah sakit.
Riwayat kesehatan lalu, pasien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit dengan pasien dan tidak mempunyai penyakit lain seperti hipertensi dan DM. Pemeriksaan fisik keadaan umum pasien baik, kesadaran kompos medis dengan pengukuran GCS, E4, M5, V6, antropometri, berat badan 44 kg, tinggi badan 156 cm, suhu 37 derajat Celcius, nadi 79 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit. Dengan hasil laboratorium bisa kita lihat dengan hasil yang normal dan tidak normal. Terapi saat ini cairan NaCl 12 tetes per menit, klasifikasi status fisik ASA, klasifikasi asap pada nyonya R masuk fase 1 yaitu tanpa penyakit penyerta dan keadaan umum baik. Pertimbangan anestesi, jenis anestesi regional, teknik anestesi spinal, indikasi operasi di area abdomen ke ekstremitas bawah, resiko anestesi, vasodilatasi. Analisis data di praanestesi, pasien mengatakan akan menjalani operasi dengan tampak pasien ketakutan dan gelisah, tekanan darah 102/78 mm Hg, nadi 86 kali per menit, respirasi rate 22 kali per menit dengan saturasi oksigen 99%. Masalah kesehatan anestesi, ketidaktempat operasi, gangguan sistem vestibuler, proses pengolahan informasi terganggu. Adapun intra-anestesi, pasien mengatakan lemas dan pusing, tampak perubahan tekanan darah, tampak berubah nadi, tensi awal 138/79 mm Hg, di intra tensinya 109/68 mm Hg, nadi awal 102 kali per menit dan nadi di intra 82 kali per menit. Dengan masalah kesehatan anestesi, retensi urin, ketidakseimbangan cairan, perubahan hemodinamik, gangguan elektrolit. Pasca anestesi, pasien mengatakan kaki sudah mulai bisa digerakkan namun masih kebas dan kesemutan. Tampak pasien bisa menggerakkan ekstremitas bawahnya sedikit demi sedikit. Dengan masalah kesehatan anestesi, efek pemulihan blok spinal, ketidakmampuan otot menampung beban. Masalah kesehatan anestesi, praanestesi, cemas, intraanestesi, gangguan elektrolit, dan di pasca anestesi ada risiko jatuh. Dengan rencana tindakan bisa kita baca bersama-sama. Setelah dilakukan ASCAN selama fase praanestesi, diharapkan kecemasan pasien dapat berkurang dengan kriteria hasil, yaitu ada 5, status hemodinamik stabil, frekuensi jantung normal, respirasi stabil, termoregulasi stabil, tidak terjadi mual muntah. Dengan rencana tindakan, observasi tanda-tanda vital, kaji kesiapan pasien sebelum operasi seperti indikasi harapan pasien, berkomunikasi dengan baik, identifikasi situasi yang membuat ekstremitas, lakukan pendekatan dan berikan ketenangan pada pasien, edukasi pasien dan keluarga tentang prosedur operasi, menanyakan kesiapan pasien, menjelaskan informasi secara faktual mengenai pengobatan dan progresif, berikan terapi non-farmakoterapi, kolaborasi pemberian obat dengan dokter anestesi. Dengan tindakan setelah dilakukan tindakan keperawatan anestesi, pasien mampu menunjukkan beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu pasien mengatakan kekhawatiran menghilang atau berkurang, pasien mengatakan percaya diri, skala kecemasan menurun, gemetar menghilang, tidak terjadi gelisah, mampu berinteraksi, mampu berkonsentrasi dengan baik. Catatan perkembangan, indikasi tanda-tanda verbal dan non-verbal, identifikasi tindakan kecemasan, identifikasi harapan pasien.
Ciptakan suasana teraptik untuk menambahkan kepercayaan. Dengarkan dengan penuh perhatian, diskusikan, pencernakan realistis. Menjelaskan prosedur tindakan, berikan informasi secara faktual mengenai pengobatan dan progresif. Ajarkan teknik non-farmakoterapi, relaksasi terapi. Di intra ada rencana tindakan, monitor tingkat kesadaran, monitor tanda-tanda vital, monitor input-out cairan, mengkaji adanya tanda depresi pernafasan, memberikan edukasi penyebab jenis dan penanganan ketidakseimbangan elektrolit, berkolaborasi pemberian cairan sesuai kebutuhan, berkolaborasi pemberian supleks elektrolit. Tindakan setelah dilakukan tindakan perawatan anestesiologi, tanda-tanda vital pasien normal, kebutuhan cairan tercukupi. Pasien mengatakan tidak lemas dan pusing. Tampak tensi pasien sudah mulai stabil, tidak ada tanda-tanda sesak nafas dengan tekanan darah 130/35 mm merkuri, nadi 83 kali per menit. Kondisi pasien membaik, intervensi diperhatikan. Adapun rencana tindakan, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, sekuensi, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Observasi relaksasi nonverbal dari ketidaknyamanan. Gunakan teknik komunikasi teraptik untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Evaluasi pengalaman nyeri sebelumnya. Evaluasi pasien bersama tim kesehatan lain tentang ketidakefektifan kontrol nyeri sebelumnya. Monitor penerimaan pasien tentang manajemen nyeri, evaluasi keefektifan kontrol nyeri, kolaborasi pemberian obat analgetik sesuai indikasi. Tindakan, pasien mengatakan sudah bisa menggerakkan kedua kakinya dan berani melakukan aktivitas. Tampak keadaan kaki pasien sudah mulai kuat normal, kondisi ekstremitas pasien membaik, intervensi kontrol. Pasien mengatakan sudah bisa menggerakkan kedua kakinya dan berani melakukan aktivitas. Tampak keadaan kaki pasien sudah mulai kuat normal, kondisi ekstremitas pasien membaik, intervensi kontrol. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.